Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya, selamat pagi. Di video kali ini teman-teman akan saya ajak untuk membuat cilok yang empuk dan lembut, atau cilok yang pastinya anti gagal ya teman-teman. Jadi di kondisi ekonomi saat ini yang mungkin teman-teman ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan, ada yang mungkin korban PHK, masih bingung mencari pekerjaan, atau mungkin pengen usaha-usaha ya. Jadi ini tujuannya cuma untuk menyemangati teman-teman bahwa masih banyak peluang usaha. Yang penting tetap selalu berdoa, percaya diri, dan jangan putus asa ya teman-teman. Rezeki pastinya masih ada. Nah di sini ikuti terus tutorialnya Bang Aris membuat cilok anti gagal. Untuk bumbu-bumbu yang dipersiapkan untuk membuat cilok tentunya empuk dan kenyal ya teman-teman. Pertama kita siapkan 2 siung bawang putih, terus ini 2 helai daun bawang. Berikutnya tepung ya teman-teman. Untuk tepung perbandingannya 1:1 ya, baik tepung terigu maupun tepung tapiokanya atau tepung kanji. Nah kita sekarang mulai di tepung terigunya ya teman-teman. Kita mau masak, memberikan contoh, nggak usah banyak-banyak dulu. 10 sendok ya teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Begitu juga dengan tepung tapioka atau tepung kanjinya ya teman-teman, sama 10 juga. Nah ini ya teman-teman, ini percampuran dari tepung kanjinya 10 sendok, tepung terigunya 10 sendok. Berikutnya kita masukkan bawang putih tadi yang sudah dihaluskan ya teman-teman, kita masukkan. Jadi kita campurkan dulu saja di sini teman-teman. Terus berikutnya ini biar urutannya lebih mudah ya, videonya agak panjang sedikit tidak masalah ya teman-teman. Yang penting biar mudah nanti teman-teman mempraktekannya di rumah. Ini daun bawangnya yang sudah diiris-iris, masukkan juga. Nah berikutnya kita masukkan merica ya teman-teman. Merica memakai bumbu ladaku secukupnya saja. Ini sesuai selera, teman-teman ingin banyak boleh, dikit boleh ya, ini cuma sedikit. Terus berikutnya kita masukkan bumbu kaldunya. Bumbu kaldunya pun disesuaikan dengan seleranya teman-teman, boleh banyak juga boleh, sedikit juga boleh. Yang penting nanti terasa adonannya. Berikutnya biasa ya, masukkan lagi setelah kaldu, kita masukkan garam. Garam tidak usah banyak-banyak, juga secukupnya. Nanti kalau sudah dikasih air atau dilembutkan, kita bisa diicipi rasanya sudah masuk atau belum ya teman-teman. Ini gula pasirnya. Oke, kita aduk sampai rata dulu. Nah selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita merebus air panas ya. Jadi nanti ini kita siram dengan air panas. Oke. Nah ini air yang sudah dipanaskan ya teman-teman, air yang sudah dipanaskan. Jadi memasukkannya pelan-pelan, nanti biar teman-teman menyesuaikan kekentalannya. Jadi jangan langsung terlalu banyak, sedikit-sedikit. Nah untuk kekentalannya itu kembali ke selera teman-teman, ingin lunak atau ingin sedikit kasar. Oke, kita aduk sampai rata.
sesuai dengan kekentalan yang ingin teman-teman pakai. Aduk terus ya teman-teman sampai agak sedikit lunak. Kalau sekiranya masih kental, tambahkan lagi air panasnya. Nah teman-teman ya, jadi ini sudah cukup ya kentalannya seperti ini. Jadi ini terlalu lunak tidak, kasar juga tidak. Nah untuk membulatkannya biar teman-teman tangannya tidak lengket, tangannya dikasih tepung kanji ya teman-teman, tapiokanya dikasih tangannya, nanti biar licin. Nah seperti ini, langsung taruh di tangan, bisa diputar-putar biar sampai bulat. Nah jadi tidak lengket ya teman tuh, tidak lengket. Nah untuk bulatan disesuaikan keinginannya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau sudah semua menjadi bulatan-bulatan, kita ke proses berikutnya ya teman-teman, untuk direbus agar matang. Seperti apa perebusannya, selalu ikuti terus di Bang Aris TV ini ya teman-teman. Yang penting pelan, teman-teman bisa mencerna dengan baik, bisa mempraktekkan dengan baik ya. Jadi karena Bang Aris ini bukan chef profesional, yang penting intinya mengena kepada yang melihat, jadi tidak bingung proses dari awal sampai ke finishnya. Oke. Nah sebelum direbus kita siapkan dulu airnya ya teman-teman di panci. Berikutnya nanti biar ciloknya tidak lengket ya teman-teman, tidak lengket antar satu dengan yang lainnya, airnya kita kasih sedikit saja minyak goreng seperti ini ya teman-teman. Nah ditunggu sampai air ini mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan ciloknya ya teman-teman. Nanti kalau sudah dimasukkan, dia akan naik ke atas ya, ke permukaan, mengambang. Itu berarti sudah matang. Oke, kita tunggu dulu sampai panas. Nah ini kita masukkan ya teman-teman, satu persatu pentolnya. Ini sudah terlihat di dalam panci. Terus ditunggu sampai dia naik ke permukaan ya teman. Berarti cilok sudah siap untuk disajikan, baik dengan mungkin nanti teman-teman dengan bumbu kacang, dengan saus. Itu kembali ke keinginan teman-teman, menyajikannya dengan bumbu kacang atau dengan saus seperti itu. Nah teman-teman, tadi ada yang sedikit terlewat ya. Jadi ketika merebus air, ini kompornya full aja ya teman-teman ya. Jadi apinya full. Sini kameranya sini. Ini Kak. Ini full ya teman-teman. Jadi apinya full biar besar. Sehingga ketika mendidih, nah ketika mendidih nanti yang sudah matang dia akan terangkat ya ke atas teman. Tapi kalau airnya kecil dia nggak akan naik. Seperti itu ya. Nah ini salah satu yang sudah mulai menampakkan diri atau mengapung ya di atas nih teman-teman ya. Tuh. Sudah kelihatan cantik ya. Tuh. Cantik teman-teman. Seperti ini ya. Nah, di sini juga saya kenapa sering bikin konten masak-masak ya. Jadi mungkin ada adik-adik, mas-mas atau mbak-mbak yang sudah menjelang dewasa atau yang ingin mau nikah. Jadi harapannya sudah pada pintar masak ya, minimal bisa bantu ibu di rumah seperti itu. Sebenarnya masak itu mudah, yang penting ada kemauan, jangan malas-malas ya. Jadi
bisa membantu ibu di rumah. Seperti itu, baik cowok maupun cewek, enggak apa-apa. Pinter masak itu baik juga, seperti itu. Nah, mungkin yang mbak-mbak yang belum bisa masak tapi mau menjelang pernikahan, silahkan belajar masak biar besok suaminya juga tentunya kerasan di rumah dan selalu ingin memakan masakannya istri. Begitu juga suami juga harus pintar masak. Seperti itu. Makanya Bang Aris itu kadang memberikan tutorialnya pelan-pelan saja ya teman-teman. Yang penting bisa bermanfaat ya. Begitu mungkin adik-adik yang sudah mulai SD, SMP, SMA belajar masak ya, bantu ibu di rumah seperti itu. Nah, ini sekarang yang sudah mengapung di atas ini kita angkat ya teman-teman. Jadi ini berarti sudah menandakan matang. Kita ambil. Nah, sebentar lagi nanti kita sajikan. Nah, seumpamanya ini kok lama nggak ke atas diaduk ya teman-teman, diaduk, mungkin siapa tahu ada yang lengket di bawah. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kemungkinan di bawah dia saling bergandengan. Walaupun tadi sudah dikasih minyak, kadang-kadang ada yang masih nempel. Tuh langsung naik ya teman-teman. Seperti itu. Kita aduk bagian bawahnya. Nah, ternyata sudah matang teman-teman. Ini tinggal diangkat semua berarti. Terus sudah cantik-cantik ya, warnanya pun jadi putih agak sedikit kecoklatan. Sebentar ini. Jadi habis ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Warnanya sudah mulai sedikit putih kecoklatan. Akhirnya finish juga ya teman-teman. Prosesnya sudah selesai. Ini sudah kita angkat ciloknya. Jadi sudah mulai kelihatan ya ini teman-teman, empuk, kenyal, dan tentunya anti gagal. Oke, teman-teman bisa silahkan uji coba di rumah ya, dengan teman-teman ataupun dengan sanak saudara. Sekarang kita sajikan. Ini kebetulan kita mau pakai saus saja. Nah, ini kalau dijual 5.000. Kita pakai saus yang pedas teman-teman ya. Oke. Nah, kita masukin sausnya. Kita cemplungin sausnya ya teman-teman. Setelah itu kita coba seperti apa rasanya. Ini empuk, lembut, kenyal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, ada sedikit asin, mantap. Nah, kebetulan sausnya saus pedas teman-teman. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai finish, sampai Bang Aris makan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajan bolong.